Hai, jumpa lagi di sini ya, program kita bersama Travel Rohani Katolikpedia. Beberapa waktu lalu sempat viral di TikTok berita tentang sejumlah anak muda sedang sholat di gereja. Sontak muncul beragam reaksi dari netizen hingga pertanyaan, bolehkah sholat di gereja? Kalau dari umat Kristen sendiri, pada umumnya sah-sah saja, karena gereja tak pernah menutup pintu bagi agama manapun. Siapapun boleh berkunjung, bahkan untuk sholat sekalipun. Ternyata kisah tentang gereja selalu membuka pintu bagi umat non-Kristen bukan baru kali ini saja. Berikut kami rangkum 9 peristiwa perihal toleransi di rumah ibadah antar umat Kristen dan Islam. Kisah pertama datang dari mendiang B.J. Habibie. Kejadian ini berlangsung kala ia menempuh pendidikan di Jerman. Kota tempat ia tinggal mayoritas Kristen Katolik. Satu pun masjid di kota itu tidak ada. Gereja Protestan pun hanya satu. Tak ada pilihan lain. Keadaan serba terbatas ini akhirnya membuat seorang Habibie tidak punya pilihan lain selain menjalankan sholat di dalam gereja Katolik. Alunan musik, salib, patung, dan pernak-pernik dalam gereja tidak pernah melunturkan imannya, mengganggu doanya, atau bahkan mengkristenkannya. Habibie tetap seorang Islam sejati hingga akhir hayatnya. Prinsip Bapak B.J. Habibie, agama memang beragam, tapi Tuhan kita tetap satu. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta padamu. Saya juga cinta padamu Tuhan, dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa padamu. Foto Ahmad Tohari sedang melakukan sholat di ruangan dengan latar belakang salib dan gambar Bunda Maria cukup viral di tanah air. Foto tersebut diambil saat Ahmad Tohari menghadiri acara sarasehan dan buka puasa bareng kerukunan umat beragama yang diselenggarakan sebuah komunitas Katolik dengan umat Muslim di Gereja Katolik Santa Teresia Majenang, Cilacap. Pro dan kontra dari netizen mewarnai kisah viral ini. Ada yang menyalahkan, bahkan menolak. Kepada liputan6.com, Tohari menjelaskan makna di balik tindakannya itu. Bagi dia, perbedaan agama bukan untuk menimbulkan pertikaian. Sholat di gereja justru menunjukkan bahwa antar umat beragama kita saling menghargai. Kisah selanjutnya terjadi di Malang, Jawa Timur. Ribuan umat Muslim terlihat menjalankan sholat di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Katedral Keuskupan Malang. Gereja yang terletak di jantung kota Malang ini berseberangan dengan Masjid Agung Jami. Setiap tahun Gereja Katedral Malang menyediakan halamannya sebagai tempat bagi umat Muslim yang hendak menjalankan sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri. Ini karena kapasitas masjid yang ada di seberangnya kurang memadai. Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok pemuda sedang menjalankan sholat di sebuah ruangan dengan background salib viral di TikTok. Dari penjelasan yang tertera pada unggahan tersebut, para pemuda ini mengaku bahwa saat itu letak masjid lumayan jauh, sedangkan waktu sholat sudah sangat mepet. Alasan ini yang membuat mereka menggunakan salah satu ruangan doa di rumah teman mereka yang seorang Nasrani untuk menjalankan ibadah.
Di luar dugaan, kisah viral ini lebih banyak menuai komentar positif dari netizen. Mereka dianggap memberi contoh yang inspiratif. Karena meski sedang dalam tongkrongan, kewajiban ibadah kepada Sang Pencipta tetap dijalankan. Foto sejumlah pemuda NU menjalankan sholat maghrib di sebuah aula gereja Katolik menuai kritikan pedas netizen. Pasalnya, pada ruangan tersebut terpasang sebuah salib yang menjadi latar belakang aktivitas doa mereka. Meski demikian, Son Haji Zuri, salah satu di antara para pemuda itu, membantah. Ia menjelaskan, ia dan kawan-kawan tetap sholat di situ karena letak masjidnya jauh. Nope. Kisah umat muslim sholat di gereja juga pernah terjadi di Gereja Kristen GPIB Jakarta. Terlihat dalam foto yang beredar luas di media sosial, seorang perempuan sedang menjalankan ibadah di dalam gereja. Yang bikin kisah ini makin viral adalah perempuan tersebut melakukan sholat di bawah kaki salib yang terpajang pada dinding ruangan. Postingan ini langsung dihujani kritik. Bahkan ada netizen yang mention akun Twitter Mahfud MD. Tak disangka, Pak Mahfud justru santai dalam menjawab pro dan kontra ini. Katanya, Bapak B.J. Habibie juga pernah melakukan hal yang sama ketika ia di Jerman. Ia menambahkan, seluruh bumi ini adalah masjid atau tempat bersujud. Politisi Nusron Wahid juga salah satu umat muslim yang toleransi banget. Saat menghadiri dialog lintas agama yang bertempat di Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun, ia sempat menjalankan sholat di aula gereja tersebut. Dia bahkan membagikan informasi ini lewat akun Twitternya. Dalam cuitannya, ia mengaku nyaman beribadah di sana. Tindakan yang dilakukan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa toleransi itu indah, sangat indah. Sayangnya, sikap Nusron justru dianggap menyesatkan. Nope. Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Keuskupan Surabaya juga pernah jadi tempat sholat bagi umat muslim yang sedang berjaga pada malam Natal. Pastor Paroki Romo Juvensius Fusi Nusantoro menuturkan, sikap gereja murni ingin membangun solidaritas antar umat beragama. Bahwa gereja hanya ingin menjadi sahabat bagi sesama umat muslim. Tidak ada niat buruk apapun. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menyambut positif sikap toleransi ini. Ia turut bergembira karena umatnya diterima dan disediakan tempat khusus untuk melakukan sholat maghrib. Jika orang dewasa sibuk memperdebatkan layak tidak layaknya sholat di gereja, segerombolan anak SD ini justru mengajari orang dewasa cara membangun sikap toleransi antar umat beragama. Sekitar 100 siswa SD Madrasah MI Islamiyah melakukan sholat di halaman Gereja Kristen Indonesia Jombang. Karena tak ada fasilitas wudhu di lingkungan gereja, anak-anak SD Kristen Petra Jombang memegang selang air agar teman-temannya yang muslim bisa mengambil wudhu.
Pihak SD Madrasah MI Islamiyah dan SD Kristen Petra Jombang memang sengaja mempertemukan siswa-siswa ini agar nilai-nilai toleransi dalam hidup umat beragama sudah tertanam sejak dini. Itulah sejumlah kisah toleransi antar umat beragama yang sudah terjalin di tengah masyarakat kita. Seperti kata sastrawan Joko Pinurbo, ketika kita berdoa, Tuhan tidak pernah menanyakan apa agama kita. Maka, keadaan, lingkungan, atau apapun itu seharusnya tak mempermasalahkan atau membatalkan niat kita untuk berbincang dengan Tuhan. Semoga rasa sebagai saudara terus memenuhi hati kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.